Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidaklah berbicara di dalam buayan, di dalam kandungan, di dalam gendongan, melainkan 3 orang. Ada 3 bayi yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk berbicara. Yang pertama Isa bin Maryam alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Wasobiyun fi zaman Jurayj an-Nasib. Yang kedua adalah seorang bayi pada masa Jurayj, seorang ahli ibadah. Yang ketiga wasobiyun akhar, bayi yang lain. Amma Isa faqad araftuh. Adapun Isa kalian sudah mengenalnya. Wa amma Jurayj, adapun Jurayj fakana rajulan abidan bi Bani Israil. Jurayj adalah seorang laki-laki, seorang pemuda ahli ibadah pada masa Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Wa kanat lahu ia memiliki seorang ibu. Fakana yauman yusolli idza taqat ilaihi ummuhu. Suatu ketika Jurayj sedang sholat, ibunya kangen pada dia. Faqalat, selalu memanggil, ya Jurayj, Jurayj. Faqal, Jurayj berkata, ya Rabbi, as-sholatu khair am uyatiha. Apakah sholat lebih baik atau memegang ibu? Suma sholat, fatak lusanian. Kemudian Jurayj tetap sholat. Fatak lusanian, ibunya manggil lagi. Faqala misalnya tadi, Jurayj berkata demikian juga. Sholat atau ibu? Hatta qala thalatha marrat, sampai ini terjadi 3 kali. Wa kana yusolli wa yatamuha. Jurayj tetap sholat dan membiarkan ibunya. Fashtadda dzalika ala ummi. Ini membuat ibunya sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat hancur hatinya. Sampai qalat, ia berkata, Allahumma la tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj hingga engkau perlihatkan padanya mumisat, seorang wanita pelacur. Wa kanat zaniyah hunaka, dan wanita itu berzina di sana. Faqalat lahum, lalu wanita itu berkata kepada orang-orang, ana aftun Jurayjan, aku memfitnah Jurayj, coba Jurayj hatta yasmiya, sampai Jurayj mau berzina. Fa'atatuhu, lalu wanita itu mendatangi Jurayj. Falam taqdir ala syai', namun wanita itu tidak mampu melakukan apa-apa. Godain Jurayj, Jurayj kebal. Wa kana hunaka ra'in ya'wi bil-lail. Di sana saat itu ada seorang penggembala yang bermalam, menginap di malam hari. Ila asli sauma'atihi, di bawah langgarnya ada satu tempat khusus ibadah. Nah, seorang muda menginap di situ. Falamma a'ya rawadati ra'i an-nafsiyah, lalu si pelacur itu menggoda penggembala untuk melakukan hubungan seksual, untuk berzina. Fa'ataha fawaladat,
Penggembala itu pun melakukannya sampai pelacur itu kemudian melahirkan. Singkat ceritanya Cina, kemudian hamil, penting, kemudian lahiran. Maqalat lalu berkata, waladi hadza min Jurayj. Anakku ini dari Jurayj. Anaknya Jurayj. Jurayj yang bikin saya begini. Fatahu Banu Israel wa kasaru soma'atahu wa syatamuhu. Bani Israel pun pada datang, lalu mereka menghancurkan langgarnya atau suraunya atau tempat ibadah Jurayj. Wa syatamuhu, mereka mencaci maki Jurayj. Fa shalla wa da'a. Jurayj kemudian sholat dan berdoa. Bimana khasal hulam. Kemudian tanya pada si anak itu. Qala Abu Hurairah berkata, ka'ani anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hayina qala biyadihi. Seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia berkata dengan tanya, "Ya ghulam, man abuka?" Nak, siapa bapakmu? Faqala ar-ra'i, penggembala. Fa nadimal qaum ala ma kana minhum wa'tadaru ilaih. Orang-orang menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan dan minta maaf. Wa qalu nabni sauma'ataka min dzabin aw fiddah. Kami akan bangun suramu dari emas dari perak. Fa aba'alhim wa banha kama kanat. Jurayj tidak mau. Jurayj tidak mau. Biarkan surah itu sebagaimana awalnya. Jurayj tidak berzina. Kesalahan Jurayj adalah dia tidak mengindahkan panggilan ibunya. Padahal saat itu Jurayj sedang sembahyang. Jurayj sedang sholat. Cobalah kita bandingkan anak-anak sekarang. Dipanggil ibunya tidak menyahut. Sedangkan dia sedang main game. Sedangkan dia sedang nonton televisi, sedangkan dia sedang bermain-main. Oleh karena itu sebagai anak, memperhatikan panggilan orang tua itu sangat diprioritaskan. Jangan sampai dia membisu ketika diajak berbicara. Jangan sampai membantah perkataannya. Dan bagi orang tua, ingat, kata-katamu adalah doa mustajab kepada Tuhanmu untuk anakmu. Oleh karena itu, bagi orang tua, khususnya ibu, jangan sampai berkata-kata kasar, berkata-kata yang membuat justru merugikan si anak. Bayangkan, kata-kata, ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum ketemu dengan seorang pelacur. Ternyata Allah kabulkan. Meskipun saat itu Jurayj sedang sholat. Bagaimana jika ibu mengatakan anak bandel, anak goblok, anak pedok, anak pekok, anak tolol, anak tidak bisa diatur. Bukankah itu hanya jadi bumerang bagi dia sendiri? Siapa yang akan menanggung risiko memiliki anak seperti yang diucapkan? Oleh karena itu, katakan kata-kata yang indah-indah, yang baik-baik. Sebagaimana ibunda dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang ketika diganggu saat memasak, ia berkata, pergilah engkau ke Masjidil Haram, pergilah engkau ke Masjidil Haram, sholatlah di sana. Akhirnya beliau menjadi seorang imam besar Masjidil Haram. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengatakan sesuatu kepada anak. Dan juga kita sebagai anak, meskipun mungkin usia kita 40 atau mungkin 50 atau 60, tetap kita sebagai anak daripada orang tua kita. Perhatikanlah mereka, penuhi panggilannya, jangan cuek. Jika Jurayj saja termakan oleh kata-kata ibunya yang sedang marah, sementara dia sedang sholat,
bagaimana kita menyampaikan panggilan orang tua tanpa uzur apa-apa, bahkan tidak dalam keadaan yang tidak baik, main game, nonton TV, bermain, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.